Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi kami dan penjelasan ladder diagram dari tugas besar SISPRO. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Saya Muhammad Rifat Rehanul Arifin, NIM 1201181050. Lalu rekan saya. Saya Adi Rita, NIM 12011-84057. Saya Rahma Sebilasar dengan NIM 12011833385. Saya Anisha Istiazah Chandraning Tias dengan NIM 12011180281. Baik, langsung saja ke simulasinya dan ladder diagramnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari workstation yang kelompok kami inginkan. Di sini sudah terlihat dari tampilan workstation-nya. Nah, yang pertama, terdapat dua jalur, yaitu pertama untuk raw material pertama dan raw material kedua. Nah, untuk proses yang pertama yaitu dengan menyalakan mesin dengan menekan tombol on, yaitu kita inisialkan dengan IP0. Lalu IP0 itu akan memberikan tanda atau output kepada OP0 sebagai penanda bahwa mesin telah menyala. Nah, yang setelah itu, yang awalnya conveyor itu diam, maka setelah itu conveyor akan berjalan dan atau bergerak. Nah, setelah itu raw material akan diletakkan pada tempatnya, itu raw material 1 dan raw material 2. Nah, setelah itu IP2 dan IP3 akan mendeteksi raw material yang akan masuk ke dalam tempat raw material. Nah, untuk sensor IP2 itu adalah untuk sensor pada raw material 1 dan IP3 adalah untuk sensor pada raw material 2. Nah, lalu setelah itu, setelah dideteksi oleh IP2 dan IP3, maka OP4 yaitu conveyor 1 dan OP5 yaitu conveyor 2 akan menjalankan raw material menuju ke tempat raw material. Nah, setelah itu, pada tempat raw material itu terdapat IP4 dan IP5. IP4 ini dan IP5 ini adalah sensor untuk mendeteksi apakah bagaimana ketinggian dan apakah masih terdapat space atau tempat material atau sudah penuh. Nah, setelah itu, jika masih terdapat space yang cukup untuk raw material selanjutnya, maka IP4 dan IP5 itu akan menyalakan OP3 sebagai penanda bahwa sudah tidak terdapat space untuk meletakkan raw material selanjutnya atau sudah full. Namun jika masih terdapat space lagi, maka akan menyalakan OP2 sebagai output untuk menandakan bahwa masih terdapat space untuk raw material selanjutnya. Nah, setelah itu, untuk mematikan workstation ini, kita dapat menekan tombol off, yaitu diinisialkan dengan IP1. Kita akan lanjut ke simulasinya. Di sini kami mendapatkan inspirasi dari simulasi car park pada LEDSIM. Nah, yang pertama itu kita akan mengklik IP0 itu adalah sebagai tombol on pada simulasi kami. Nah, lalu setelah itu OP0 di sini yang kami harapkan akan menyala jika sebagai penanda bahwa mesin telah menyala. Setelah itu conveyor akan berada pada di ujung kiri dan ujung kanan ini yang awalnya bergerak, yang awalnya diam akan menjadi bergerak. Nah, setelah itu raw material akan diletakkan di ujung sini dan di ujung sini. Lalu setelah itu akan masuk setelah lulus sensor dari IP2 dan IP3. Nah, setelah itu IP2 itu merupakan sensor dari conveyor 1 dan IP3 adalah sensor untuk conveyor kedua. Nah, setelah lulus dari sensor IP2 dan IP3, maka raw material dapat masuk melalui OP4 yaitu untuk conveyor pertama dan untuk OP5 untuk conveyor kedua.
yang akan membawa raw material masuk ke dalam tempat material. Di sini merupakan tempat materialnya. Nah, setelah itu IP4 dan IP5 itu akan mendeteksi material apakah sudah penuh atau belum di keadaan pada tempat material. Jika sudah penuh, maka OP3 akan menyala dikarenakan adanya sensor dari fotoelektrik pada IP4 dan IP5. Sini untuk posisi dari IP3. Nah, namun jika masih terdapat space, maka di sini juga terdapat OP2 yang akan menyala jika masih terdapat space pada tempat material. Nah, contohnya pada car park ini seperti ini. Lalu akan mengisi secara terus-menerus. Dan ini untuk material yang terakhir. Nah, jika material terakhir sudah penuh dan tidak terdapat tempat material lagi, maka OP3 itu akan menyala di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada ladder diagramnya. Nah, di sini ladder diagramnya pada rangka ke-0 yaitu ada IP0, di mana inputnya yang merupakan IP0, lalu dengan outputnya itu adalah OP3 dengan latching. Nah, setelah itu yang akan terputus oleh OP0. Selanjutnya untuk rangka pertama, inputnya itu adalah IP0, lalu dengan outputnya adalah timer 1 atau T1 dengan waktunya 3 second. Nah, untuk rangka kedua, inputnya yaitu adalah T1 dengan perhitungan down, lalu outputnya adalah OP3 dengan unlatching, lalu dengan T1 reset atau adanya pengulangan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa setelah mengklik IP0, maka output OP3 itu akan menyala selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik, maka OP3 itu akan mati dan begitu pun diulang seterusnya dari rang yang ke-0. Itu pada untuk konveyor yang pertama. Lalu untuk konveyor yang kedua itu adalah inputnya adalah IP0. Kita asumsikan pada simulasi ini adalah IP1. Lalu dengan outputnya adalah OP4 latching. Lalu untuk rangka 4-nya inputnya IP1 dengan outputnya timer T2 waktunya 3 second. Lalu pada rang 5 dengan inputnya T2 perhitungan down dengan outputnya adalah OP4 unlatching. Lalu ada res T2 untuk pengulangan. Sama seperti pada konveyor pertama, konveyor kedua itu IP1-nya akan menyalakan output 4. Lalu untuk menyalakan output 4 selama 3 detik, setelah itu output 4 akan mati dan begitupun dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk counter, terdapat inputnya itu adalah IP0, lalu dengan output pertama yaitu C1 dengan presetnya 6, lalu pada rang ke-7 yaitu inputnya counter 1 dengan perhitungan up, dengan outputnya adalah OP0, lalu pada rang ke-8 adanya pemutusan pada input counter 1 dengan perhitungan up dengan outputnya adalah unlatching OP1. Terakhir, pada rang ke-9 dengan inputnya adalah IP1 dan outputnya adalah counter C1, presetnya 6. Nah, begitu merupakan simulasi dan penjelasan dari ladder diagram dari kelompok kami. Itu saja presentasi dari tugas besar Sispro kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.